Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah rindu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan jamah sehingga Roh Kudus mampu menolong kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat anak-anak. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita sekarang mau dengarkan firman Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang tokoh Gehazi ya. Minggu lalu dia adalah tokoh yang tidak dapat dipercaya, yang berbohong ya. Jangan ditiru ya. Adik-adik tentu sekarang sudah jadi anak-anak yang jujur, yang bisa dipercaya dan tidak berbohong. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tokoh Yusuf. Siapa namanya? Yes, benar, Yusuf. Kita mau belajar menderita karena kebenaran. Yusuf setia kepada kebenaran. Dan kita mau belajar berani menolak untuk berbuat dosa. Nah, kita akan belajar dari Kejadian 39 ayat yang ke-1 sampai ke-23. Nah, adik-adik, Yusuf yang kita mau bahas bukan Yusuf orang tuanya Yesus Kristus ya. Bukan yang di perjanjian baru, tapi ini Yusuf yang di perjanjian lama. Dia adalah anak dari Bapak Yakub. Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Yusuf ini dibawa ke Mesir. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian ada yang membeli. Siapa namanya? Namanya adalah Potifar. Dia orang Mesir. Nah, meski begitu, Tuhan menyertai Yusuf selama Yusuf ada di Mesir. Wah, hebat sekali. Adik-adik tentu dalam berjalan, dalam berlari, dalam melaksanakan setiap aktivitas pengen disertai oleh Tuhan. Ayo katakan, aku ingin disertai oleh Tuhan. Yes, aku ingin disertai oleh Tuhan. Itu penting sekali bagi kehidupan orang Kristen. Nah, di rumah Bapak Potifar, Yusuf ini dilihat oleh tuannya, wah, hebat sekali pekerjaannya. Hebat sekali setiap hal yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga Yusuf ini mendapat kasih di mata tuannya Pak Potifar. Kemudian Yusuf menjadi penguasa di rumahnya Potifar. Wah, hebat sekali. Ini adalah dampak dari penyertaan Tuhan. Ini adalah hasil dari penyertaan Tuhan. Dibuat menjadi kepala bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Wah, itu yang Yusuf alami. Dia jadi penguasa di rumah Potifar. Nah, adik-adik, kita pun perlu tahu bahwa Yusuf ini manis. Dan dia ganteng ya, elok rupanya. Ganteng, tampan, itulah Yusuf. Nah, di ayat 7 kita mau baca ya, Kejadian 39 ayat yang ke-7 katakan begini. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Wow! Istri Potifar ingin berbuat dosa, membujuk Yusuf untuk melakukan yang tidak boleh. Kenapa? Karena istri Potifar sudah punya suami, sehingga dia tidak boleh tidur dengan pria lain. Dan juga tidak boleh tidur dengan Yusuf. Itu dilarang. Dilarang. Tidak boleh. Ayat ke-8 dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Wow. Di ayat 8 kita melihat bahwa Yusuf menolak untuk berbuat dosa.
setiap bujukan, mau berasal dari tuan kita, mau berasal dari majikan, mau berasal dari guru, mau berasal dari teman, bahkan mau berasal dari orang tua, kalau mereka mengajak kita berbuat dosa, tolak. Wah, adik-adik tahu Sido muncul, dia tolak angin. Anak-anak Tuhan bukan tolak angin ya, kita tolak dosa. Adik-adik tahu kan, bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Ya, ketika orang ingin ngajakin kita berbuat dosa, membujuk kita untuk berbuat dosa, kita harus berani menolak. Seperti Yusuf, berani sekali. Meskipun itu datang dari majikan, dari bosnya, dari tuannya. Wow, kita harus menolak ya. Di ayat 10 katakan apa? Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini Yusuf menolak lagi, sekalipun hari lepas hari diajakin untuk berbuat dosa. Adik-adik, ada nggak sih teman-teman yang suka ngajak berbuat dosa? Dosa apa ya? Misalnya, adik-adik lagi diejekin nih sama teman-teman. Dasar lo, cemen, nggak bisa ngapa-ngapain lo. Lalu ada yang ngajakin, udah berantem aja, tonjokin aja. Wah, hari berikutnya adik-adik diejek lagi, terus ada sebut saja si Udin ya. Si Udin ngomong ke adik-adik, udah berantem aja, tonjok aja dia, hajar aja. Nah, berantem itu kan perbuatan dosa. Apakah adik-adik akan berantem, atau adik-adik tetap tenang, tetap diam, tetap mengampuni? Kita harus berani ya menolak. Aku tidak mau berantem, aku tidak mau membalas. Roma 12 ayat 21 katakan gini adik-adik, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wah, misalnya ada yang ngejekin, adik-adik menolak untuk berbuat dosa. Caranya gimana? Tidak lagi mengejek, tidak balas dendam, tidak pengen berantem, tapi mengampuni, tapi mengasihi, tapi memberkati. Wah, ini adalah perbuatan anak-anak Tuhan. Yusuf pun demikian. Dia pasti melakukan apa yang baik, karena dia berani menolak dosa. Ayat 12 ya kita baca. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Wah, lari. Yusuf hebat loh. Dia dibujuk hari lepas hari terus saja ini istri Potifar pengen ngajak berbuat dosa. Tapi Yusuf untuk kesekian kalinya menolak dan dia memutuskan untuk lari. Adik-adik begini ya, kita harus belajar kalau dosa terus mengajak kita untuk ke jalan yang jahat. Kalau ada orang-orang yang ingin, ayolah buat dosa, ayolah, lari aja. Jangan lagi berdiri di tempat itu. Jangan lagi diam di tempat itu. Jangan duduk di kumpulan orang-orang jahat. Pergi, lari, gak apa-apa. Ayo, harus berani. Anak-anak Tuhan harus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Caranya gimana? Jangan diam di area dosa. Jangan diam di area gelap, di tempat-tempat yang tanda kutip gelap ya. Yaitu ajakan berdosa itu sangat kuat. Kita harus keluar, lari dari situ. Jangan tinggal di situ. Ya, Yusuf pun berani. Jadi jangan, istilahnya jangan dilawan, jangan diem terus di situ. Udah lari aja. Ya, misalnya teman-teman adik-adik nih ngajakin ngomong kasar, berbohong, ngajakin berantem terus, udah nggak apa-apa. Tidak usah berteman dulu sama teman-teman yang begitu. Tapi bukan artinya kita berhenti berdoa. Kita tidak berteman dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, tapi kita tetap memberkati mereka dengan cara mendoakannya, dengan cara
tetap baik, tetap mengasihi mereka. Itu ya catatannya ya. Gak apa-apa gak bergaul dengan mereka, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi lari aja, lari ya. Nah, oke, ayat 14 kita baca. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, kata istri Potifar, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ini adalah fitnah, ini tuduhan. Apa sih fitnah, Bang? Fitnah itu seseorang menyatakan kebohongan untuk menyalahkan kita yang melakukan suatu kebenaran. Jadi kita yang benar, tapi kita yang disalahkan. Itu fitnah namanya. Inilah yang dilakukan oleh istri Potifar. Dia ingin mengajak berbuat dosa, satu. Kedua, dia memfitnah Yusuf. Ini jahat sekali. Adik-adik tidak boleh memfitnah. Kalau orang lain berlaku benar, jangan tuduh dia lakukan kesalahan. Misalnya nih, temannya mengerjakan ulangan dan dia jujur mengerjakannya, tidak menyontek. Kita tidak boleh mengatakan, Pak, dia nyontek, Pak. Bu, dia tuh ngelihat contekan. Gak boleh, itu fitnah namanya. Kita tidak boleh lakukan fitnah atau menuduh yang bukan-bukan. Gak boleh ya. Nah, ini menjadi penderitaan Yusuf, karena dia melakukan kebenaran tapi dia difitnah, dia dituduh. Ini menderita sekali. Nah, di ayat ke-19 katakan, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Potifar marah, Yusuf ini harus aku jebloskan ke dalam penjara, karena dia sudah ingin mempermainkan istriku. Waduh, marah nih istri Potifar ya, karena istrinya memfitnah, mengatakan hal-hal yang jelek tentang Yusuf. Padahal Yusuf orang baik, orang benar. Ini akibat dari kebenaran. Kita harus siap tanggung resiko, tanggung akibatnya. Ada orang yang mungkin memfitnah, tidak suka kepada orang benar, tapi kita harus siap sedia, sebab Tuhan pasti menyertai orang yang menderita karena kebenaran. Dalam firman Tuhan pun Yesus pernah mengatakan di Matius 5, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wah, itu janji Tuhan, dahsyat sekali ya. Nah, kemudian ayat 20 kita baca, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Wow, dia lakukan kebenaran tapi dia dipenjara. Biasanya orang yang dipenjara adalah pembunuh, orang yang mengedarkan narkoba, orang yang korupsi, orang yang melakukan pencurian dan lain sebagainya. Itu yang dipenjara. Tapi ini orang benar, hamba yang baik di rumah tuannya, dia dipenjara. Kenapa bisa? Karena dia difitnah. Kenapa dia difitnah? Karena dia setia pada kebenaran, karena dia berani menolak dosa. Ada orang yang gak suka. Siapa itu? Istri Potifar gak suka. Aku benci sama Yusuf. Oh, itu yang dilakukan istri Potifar. Akan kujebloskan dia ke dalam penjara. Wah, itu istri Potifar ya. Tapi ayat 21 ini keren banget adik-adik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini keren sekali adik-adik. Meskipun Yusuf difitnah, meskipun dia menderita oleh sebab kebenaran, tapi Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan membuat dia berhasil jadi kesayangan kepala penjara. Di rumah dia disayangi oleh ayahnya Yakub. Di rumah Potifar dia disayangi oleh tuannya. Di penjara dia dikasihi oleh siapa? Oleh kepala penjara. Nanti dia jadi penguasa loh di Mesir. Dia dikasihi juga oleh Firaun. Ini kisah yang dahsyat sekali tentang Yusuf. Adik-adik, ayo
setia pada kebenaran, kita berani menolak dosa, meskipun kita harus menderita karena kebenaran itu. Yesus pun demikian, dia menderita oleh sebab kebenaran. Dia disalibkan, padahal dia melakukan apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus. Dia mau menyelamatkan kita, meskipun harus menderita, harus disalib. Dia mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi abang, mengasihi semua, bahkan orang-orang berdosa. Ayo adik-adik, kita seperti Yusuf, kita seperti Tuhan Yesus yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Siap adik-adik? Ya, kita tersenyum, kita mau lakukan kebenaran. Kalau kita sudah siap lakukan kebenaran, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali karena firman-Mu menghibur kami untuk jadi pelaku firman yang setia pada kebenaran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu supaya mereka bisa menyimpan firman ini dalam hatinya dan melakukan kebenaran itu setiap hari. Sekalipun mereka harus menderita oleh sebab kebenaran, tapi kami yakin dan percaya, kami tidak takut lagi karena anak-anak Tuhan percaya pada penyertaan Tuhan yang selalu indah setiap hari. Makasih Tuhan Yesus, Roh Kudus bimbing anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati.